Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Cerita. Podcast yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan penuh makna. Oke, kita hari ini bakal ngapain, Jeng? Betul banget nih, kita pastinya lagi mau seru-seruan karena kita mau cerita. Dan di sini aku nggak sendirian karena di sini ada aku Ajeng dan rekan saya. Sarah? Di sini kita bakalan membahas nih tentang pastinya sesuatu yang relate banget nih sama mahasiswa. Nah, kita mau ngobrolin apa pasti teman-teman Filkom pada kepo nggak sih, Jang? Iya Nah, kayak hari ini kita bakal ngobrolin hal yang spesial, Jang, apa tuh? yaitu sahabat kampus. Oh, Nah, kamu sendiri nih udah tahu belum sahabat kampus itu apa, Jang? sahabat kampus, sahabat, bestie kampus. Nah, teman-teman kayaknya Ajeng nggak tahu nih ya sahabat kampus apa ya. Jadi Apa? karena sahabat jadi bestie gitu ya. Bestie banget kan sahabat bestie. Oke, kayaknya kurang pas ya Jeng ya. Oke Jeng, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Dan kamu tahu nggak nih bintang tamu siapa? Siapa tuh? Nah, kita kedatangan tamu spesial yaitu ada Ibu Edi dan juga Ibu Tri. Nah, siapa Ibu Edi dan Ibu Tri? Mungkin kita kenalan dulu gitu Kenalan di ya. dalamnya. Mungkin boleh Bu Edi dan Putri memperkenalkan. Ya, terima kasih sudah diundang ya di sini ya. Sebenarnya udah lama loh ditunggu-tunggu kok nggak undang-undang ya gitu. Apa kabarnya nih gitu kan Filkom. Ternyata bisa hadir di sini alhamdulillah senang banget gitu ya. Eh Kami dari sahabat kampus Filkom, saya Bu Tuti Edi kebetulan di sahabat kampus diamanahi jadi koordinator. Terus ada beberapa sebenarnya timnya. Yang pertama itu Bu Wayan, Bu Dekan itu sebagai pembina, penasehat gitu ya. Terus baru saya koordinator. Kalau Bu Tri anggota ya Bu Tri ya? Iya. Anggota. Nanti Bu Tri biar memperkenalkan sendiri ya. Terus ada Bu yang bendahara, Bu Regian di sahabat kampus. Terus ada Bu Wiwit. Bu Wiwit juga anggota. Beliau juga dokter, sama-sama Bu Tri berdua, kolaborasi yang bagus insya Allah ya gitu. Kalau di Dharma Wanita sebenarnya kalau saya ada di bidang sosial budaya, kebetulan juga di dalamnya kan ada sahabat kampus ya, jadi pas lah gitu. Kalau Bu Tri di bidang pendidikan ya Bu Tri ya. Iya. Mungkin nanti saya serahkan Bu Tri yang bisa lebih detail mengenalkan diri. Saya sebetulnya suami saya kerja di sini, ngajar. Nama saya sendiri Iin. Jadi saya biasa kalau di sini panggil Putri. Kebetulan saya di Dan Wanita itu si pendidikan. Si pendidikan itu lebih ke ya apapun yang bisa men-share tentang banyak hal, baik ilmu apapun yang baik ya. Kebetulan ya saya sendiri di rumah praktek dokter umum. Jadi ya akhirnya karena ketika mulai pencarian anggota baru sebagai sahabat kampus itu saya menawarkan diri karena kok matching ya dengan background saya gitu. Ya udah akhirnya ketemu dengan Bu Edi juga dan Bu Wiwit gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kita jadi tahu ya sebenarnya siapa nih nama asli Bu Edi, nama asli Bu Tri gitu kan ya. Kayaknya orang-orang Kece-kece taunya banget iya, ini taunya Bu Edi, narasumber kita. Bu Tri gitu. Iya benar banget. Ini kita jadi tahu background dari Bu Edi dan Bu Putri. Iya. Mungkin langsung aja kali kita ngobrol-ngobrol ke topik selanjutnya ya, Jeng ya. Oke, mungkin langsung aja ya Bu. Mungkin Kita cerita-cerita gitu iya, ya. cerita-cerita Iya. sedikit. Mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Sebenarnya mau tanya sih Bu. Kira-kira tuh dari Ibu Edi dan Ibu Tri kan selaku Dharma Wanita nih. Nah, kita kan juga pasti ada yang familiar, ada yang nggak familiar ya Bu. Nah, menurut Ibu nih sebenarnya sahabat kampus itu apa sih Bu? Dan mungkin juga boleh dikasih tahu ya Dharma Wanita Persatuan itu apa sih? Karena masih banyak nih ternyata teman-teman Filkom yang Belum belum tahu. tahu. Bener banget Bu. Oke, mungkin boleh dari Bu Gitu, Edi boleh, dulu. boleh. Kalau Dharma Wanita Persatuan yang Filkom ya, itu kan kumpulan ibu-ibu yang para suaminya bekerja di Filkom gitu ya. Dan ini bukan hanya ibu-ibu ya, juga tendik seperti itu juga terlibat, yang jelas wanita, para ibu-ibu gitu ya.
ibu-ibu muda juga boleh, ibu-ibu yang tua juga udah boleh, pokoknya para ibu-ibu. Jadi kita tidak menerima laki-laki ya, karena namanya Dharma Wanita ya, bukan Dharma Pria. Nah, jadi itu Daftar gitu. dikumpulkan dalam satu wadah, itu namanya Dharma Wanita Persatuan Filkom. Dan itu memang kegiatannya banyak karena ada bidang-bidang di sana. Jadi seperti bidang ekonomi itu kan yang ngurusin jual beli dan lain-lain kayak gitu, tabungan, terus bidang sosial budaya, mungkin pendidikan dulu, bidang pendidikan itu nanti ada kayak semacam apa Bu? Kalau pendidikan itu kegiatannya seminar ya, seminar boleh, terus nanti pengisian membuat buket bunga, sing sederhana-sederhana gitu loh, yang bisa ibu-ibu ikut di sana atau terlibat di sana. Terus bidang sosial budaya itu biasanya kita kunjung-kunjung, seneng tuh kunjung-kunjung karena kunjungin yang sakit gitu ya, terus ngunjungin yang melahirkan. Dan kebetulan Filkom itu banyak yang pasangan muda ya, jadi hampir sebulan sekali atau setiap tahun tuh Ada. beruntut kita mengunjungi gitu. Jadi atau yang sakit dan lain-lain gitu. Nah, di dalam di sosial budaya itu juga sebenarnya ada salah satu programnya kayak bakti sosial dan lain-lain gitu. Itu juga termasuk di situ. Nah, sahabat kampus ini sebenarnya masuk ke bidang itu gitu loh, kalau di Dharma Wanita gitu. Tapi diperluas, kita punya kegiatan sendiri karena kita kan strukturnya itu di bawah dari langsung di Dharma Wanita UB, Dharma Wanita Pusat UB. Jadi kita ikut di bawahnya mereka gitu. Nah, untuk sahabat kampus sendiri tadi udah dikasih tahu sama Ajeng ya, sahabat kan bestie. Karena kan meskipun tidak semua wanita itu punya pekerjaan di luar rumah, tapi ada beberapa juga yang biasanya mereka itu menyempatkan untuk say hello dalam tanda petik di rumahnya dengan anak-anak. Jadi sahabat kampus yang mendampingi mahasiswa yang mau mendampingi apapun masalahnya, mahasiswa itu kan kepingin didengar ya, kepingin mengeluarkan semua unek-uneknya. Kalau misalnya ada orang tuanya yang jauh, ya kangen gitu ya Putri ya, kangen itu yang mungkin secara video call bisa, tapi kan mungkin kehadiran di sisinya secara langsung ya, dalam anytime ya. Kadang-kadang mau curhat ibunya masih kerja, atau ibunya masih memasak, atau ibunya masih nggak pegang HP. Terus jarak juga itu mempengaruhi, sehingga mereka pada dalam tanda petik bingung mau curhat kemana. Kan tidak setiap mereka itu, terutama yang baru-baru datang ke Malang, ya datang ke lain kota untuk menambah ilmunya, itu memahami daerah situ gitu. Apalagi belum menemukan bestie teman seusianya yang bisa diajak ngobrol. Banyak kan kalau dicurhati gitu, ada yang menghindar, ada yang bisa memberi saran. Oke, jadi selain memegang arti sahabat juga bisa dibilang sebagai ibu kedua ya? Ya, betul gitu. Oke, jadi gak cuman ini doang Jang cerita, kita bisa curhat, bisa kalau lagi homesick berarti bisa juga ya Bu ya, galau nih Bu Kalau gitu. misal lagi putus cinta gitu ya Bu ya, bisa gitu ke ibu-ibu buat curhat. Insya Allah bisa. Kita hanya khusus memang menangani yang curhatan-curhatan sederhana ya Bu ya, sederhana. Jadi itu, jadi hanya menampung awal gitu, menampung awal. Nanti untuk selanjutnya misalnya kalau mereka butuh penanganan lebih lanjut, itu ada timnya di UB, di UB pun ada gitu loh, WLTK UB. Jadi ada jalurnya ya, ada prosedurnya sendiri. Jadi kita hanya sebatas mendampingi dan sebisa kita. Nanti kalau memang misalnya butuh psikolog atau butuh apa, itu nanti kita laporkan ke yang berkaitan dengan itu, seperti itu. Berarti bisa disimpulin kalau sahabat kampus ini udah menjadi bagian pentingnya dari WLTKSP Filkom ini ya Bu? Ya, untuk 2 tahun ini kayaknya juga sangat membantu lah ya, kalau misalnya untuk pendampingan, kalau ada kasus-kasus kita juga terlibat di sana gitu, minimal kita menemani gitu. Betul banget sih, karena mahal ya rasa ditemani gitu ya, rasa didengarkan. Jadi ibu-ibu
mengambil peran itu ya untuk teman-teman Filkom semua ya Bu ya. Ya, insya Allah. Oke, aku jadi udah lebih tahu nih Jeng tentang apa sih sebenarnya DWP dan apa itu sahabat kampus. Bener banget. Mungkin biar semakin oke kita tanya-tanya lagi kali ya Jeng ya. Boleh banget. Aku mau tanya nih Bu, awalnya gimana sih nih sahabat kampus dan juga Dharma Wanita Persatuan gitu ya bisa berkolaborasi dengan UKLTKSP Ibu? Mungkin apakah mungkin awalnya ada permasalahan dari mahasiswa atau seperti apa mungkin? Sebenarnya kalau dari awal dulu ada ULTKSP dulu kan ya, ULTKSP dulu. Nah terus karena mungkin yang ada di ULTKSP itu kan Bapak Ibu dosen, terus Mbak sama Mas-mas Tendik yang memang waktunya tidak longgar dalam tanda kutip ya. Nah itu kalau ada curhatan, kalau ada apa kan mungkin tidak bisa langsung direspon cepat gitu. Nah akhirnya ada kami yang membantu di situ mungkin bisa lebih cepat gitu, lebih cepat mendengarkan. Artinya kadang ada kan kasus-kasus yang mereka curhat itu yang memang butuh segera pendampingan daripada nanti ada efek yang tidak diinginkan. Nah, butuh itu aja gitu, butuh mendampingi, jadi cepat respon. Nah, itu biasanya ibu-ibu yang mungkin agak sedikit longgar waktunya itu bisa mendampingi gitu. Oke, jadi ibu-ibu ini ya kayak kalau yang longgar gitu ya bisa 24/7 gitu lah ya Bu bahasanya ya nemenin Masnya Filkom yang butuh gitu ya. Oke, mungkin aku mau lanjut tanya nih Bu. Kan tadi udah dibahas juga itu mengenai sahabat kampus dan DWP ini. Nah, menurut Ibu Edi dan Bu Tri, kira-kira apa sih Bu kegiatan yang ada di DWP atau di sahabat kampus ini yang udah diselenggarakan atau yang Ongoing mungkin? atau yang coming soon gitu Bu. Soalnya kita juga penasaran nih Bu. Ya, kalau sebenarnya dari awal tuh kan kita sudah itu, terutama yang mahasiswa baru ya, apa istilahnya itu? Maba ya. Maba itu kan kita pasti selalu memperkenalkan diri dan itu juga kita kadang-kadang mengundang dari DWP UB gitu loh untuk pendampingan. Ini ada koordinator utamanya kan di Bu Endang Suyadi. Nah itu beliau kita hadirkan sama kami dari tim kan kita cuma nggak hanya berdua, jadi ada Bu Wayan sebagai pembina, terus ada sekretarisnya bendaharanya Bu Regian, terus ada sekretaris, terus kami anggota, saya kebetulan pas koordinator, terus Bu Tri. Jadi yang di sahabat kampus ini anggotanya juga Bu dokter gitu ya. Jadi Waktu itu dosen dari Fakultas Hukum yang ini yang menyampaikan. Jadi saya pun akhirnya kami pun terutama yang tim yang sahabat tidak kampus. paham tentang hukum seperti itu akhirnya paham gitu kan. Kalau sudah ayo lapor polisi gitu kan kita mikirnya banyak ya, macam-macam terus begini. Nah akhirnya kami kenal mereka semua, kita saling membantu. Oh ya, yang beberapa kegiatan yang sudah itu kan kampanye ya, kan kampanye kesehatan mental gitu-gitu ada di poster dibuat sama ada mahasiswa kreatif ya Bu Tri ya. Terus yang sama kita dulu yang Edu Health itu juga itu insya Allah kan berlanjut ya, itu nggak hanya sekali saja gitu, momennya berlanjut. Terus kemarin kita juga sempat biar maksudnya benar-benar kita itu ketemu langsung sama mahasiswa, akhirnya menyapa, sahabat kampus menyapa, itu insya Allah juga berlanjut gitu. Jadi nggak hanya sekali itu saja gitu, kita bisa ngobrol, siapa tahu kalau ngobrol ketemu gitu di mana tempat langsung kita datang gitu ya Bu Tri ya, kita datang, kita ngobrol, kita tanya-tanya seperti apa, kenal sahabat kampus nggak, gini-gini, atau itu malah ternyata mereka bisa curhat gitu. Jadi insya Allah beberapa program kita ngikut ULTKSP, tapi ada juga yang sahabat kampus menyapa, itu terutama memang spontanitas kemarin kita mengadakan gitu, dan akan berlanjut gitu. Berarti ongoing banyak ya ongoing, banyak kayaknya juga mau olahraga bareng, terus mau sepedaan bareng gitu. Tapi kan ini masih kan kemarin kan baru perkenalan juga ya. Edu Health itu perkenalan yang sudah disampaikan Bu Regian, itu insya Allah terus berlanjut gitu. Jadi sehat dan bahagia ini ya, terutama itu bahagia jasmani dan rohani gitu. Oke, tadi banyak juga ternyata Jeng, aku baru tahu ada program-program dari sahabat aku kampus. juga baru tahu ada. Mungkin kayaknya aku mau ikut deh. Aku kepo yang spontanitas ibu yang katanya sahabat kampus menyapa itu. Ya, itu sebenarnya acak aja ya Bu ya. Kita ke nanti sebenarnya tuh kemarin pas mahasiswa baru masuk itu saya kemarin tuh di kepikiran mau menyapa. Cuman
gitu ya waktunya gitu-gitu kayaknya belum klop ya. Mungkin insya Allah ya minggu-minggu ini apa-apa ini kita spontan aja gitu menyapa yang ada di lagi duduk-duduk kah atau pas di luar kelas gitu kita nyapa gitu aja. Jadi spontanitas aja sebenarnya gitu. Jadi biar mereka juga merasa oh ternyata ada nih sahabat kampus. Nah, ibu-ibu ini bukan hanya namanya aja yang terpampang ya, tapi ternyata kita juga Ada ini loh ada kita gitu loh dengan memberikan sesuatu permen ke atau apa gitu kan untuk memberikan ya insya Allah besok ibu ya spontan saja gitu. Iya. Spill kira-kira tempatnya di mana gitu. Rahasia dong. Nanti kalian duduk di sana nunggu buku. Jadi ditunggu ya, ada sahabat ya, kampus. insya Allah gitu. Biar lebih deket nih sama ibu-ibu. Atau bisa bareng pembagian takjil ya. Kan Dharma Wanita kan punya program itu juga sebenarnya gitu. Setiap Jumat dua pekan nanti gitu ada kajian juga. Jadi nanti insya Allah habis itu kita kayaknya gabung di situ aja Ibu Tri ya. Bergaji dengan menyapa mahasiswa. Nah, di spill nih bakal ada takjilnya juga jangan. Ada. Layar kita tanyain ya stay-nya di mana gitu ya. Jadi kita datang duluan. Jam 2 loh ya. Wes tak bocorin loh jam 2 tapi tempatnya rahasia. Wah, pokoknya ada ibu-ibu yang lagi kumpul-kumpul gitu. Datang aja tuh serbu aja. Karena terbatas, guys. Terbatas. Limited edition ya berarti. Ya, limited edition. Nanti kita spill ya guys, jam 2 pokoknya. Ya, pantengin di IG kita kali ya. Boleh. Oke. Mungkin aku juga mau tanya nih Bu, tadi udah dibahas sedikit ya sama Ibu Tri mengenai curhat dan lain sebagainya itu untuk menjadi bagaimana sih tadi di TO dulu ya Bu? Iya ada TOT-nya juga. Ada Dan TOT. itu melibatkan saling jaga warga. Nah, kawan gitu. Jadi banyak juga ya 10 orang kalau nggak salah itu dulu. Dan mahasiswa Filkom tuh semangat. Dimintanya cuman beberapa orang yang datang banyak gitu. Semangat gitu. Mungkin dari aku mau tanya nih Bu, kayak tips and trick gitu pengalamannya untuk gimana sih dari konselor. Kadang kan kalau misalkan kayak kita nih mahasiswa, mungkin saya nih lagi punya masalah misal apa gitu, terus kayak saya curhat sama rekan, tapi Sebagai saya gimana nih kayak bisa konselor sebaya gitu ya. Kita gimana sih yang paling tepat gitu Bu kalau ada masalah-masalah simpel mungkin stres, overthinking, overthinking, atau lagi insecure. Kan nggak jauh dari permasalahan itu ya Bu ya biasanya putus mahasiswa. cinta gitu ya. Tapi beberapa kemarin tuh putus cinta kasusnya gitu loh. Itu gimana tuh Bu kayak gamon-gamon gagal move on gitu. Kasih saran yang baik gimana gitu ya. sama kayak gimana sih Bu caranya biar kayak kita tuh bisa jadi konselor yang baik gitu. Maksudnya kayak menjadi tempat cerita yang baik buat teman kita gitu. Kayak kan kadang kalau cerita juga kayak ya udah sabar aja ya, atau cuman oh iya gitu doang. Jiwa saya itu Jadi meronta-ronta Bu, gak bisa sabar gitu. gimana kalau menurut Putri yang Kalau menurut saya yang jelas kitanya harus sabar, tidak boleh reaktif dulu. Biarkan yang curhat mengeluarkan Emosi. unek-uneknya semua. Jangan dipotong, kita tetap mendengarkan. Biarkan dia mau dengan kondisi fisik kayak mau mukul kayak apa, udah biarin aja. Dia mengeluarkan energinya yang berlebih gitu. Nah, kalau udah merasa puas, terus tanyain aja, pengennya apa? Mau mukul gitu. Kan kadang-kadang anak-anak itu usia-usia antara 19 ya 20 tahun 22 23 itu kan emosinya masih tinggi ya. Akunya itu rasa akunya tinggi banget. Nah, itu udah maunya apa? Atau aku kalau ini harus makan 5 piring bakso boleh gitu. Kalau saya ke pasarnya udah mau makan. Kok enggak habis ya? Ya itu udah. Kalau udah reda kalau udah reda baru ditanya. Kalau kita melakukan sesuatu yang fisik nanti ada yang dirugikan, menimbulkan masalah baru. Jadi tidak setiap apa yang kita inginkan itu pasti terkabul, pasti tercapai. Kita juga tidak bisa mengendalikan orang. Jadi kita juga tidak bisa berharap orang lain terlalu banyak. Makanya kalau jatuh cinta jangan
cinta 100%. Nggak boleh itu. Ya, kalau mau 100% ada yang di atas. Jadi kalau sama manusia jangan. Daripada nanti Dikurangi ya kan? persennya Bu Tri ya, Iya. jangan full. Jangan full gitu. Biar kalau jatuh Kayak nggak diskon sakit. gitu loh, diskon kan nggak full 100% kan, diskon 50% gitu kan, dibagi-bagi. Nah, kalau di medis itu kan ada hormon kortisol, hormon melatonin. Itu kortisol itu hormon untuk reaktif, untuk bergerak. Kan kita enggak mudah mau bergerak dengan kondisi fisik yang kalau udah marah tuh gimana sih? Nah, itu Tidak terkontrol ya. Iya, tidak kontrol. Nah, saraf yang dominan adalah saraf simpatis. Itu daya rusaknya tinggi. Nah, kalau udah begitu nanti akan menimbulkan keluhan yang lain, yaitu menyakiti Diri sendiri ya, yang bahaya. Kalau via kelihatan fisik ada luka bisa diobati. Tapi kalau lukanya yang tidak kelihatan, sakitnya tuh di mana? Nah, itu kan tidak kelihatan. Kayak ada luka dikasih jeruk nipis itu. Aduh, perih banget. Gitu ya. Sakitnya tuh di Nah, seperti sini itu, ya. tidak Mending terdefinisikan. sambal Bu Tri, kalau sambal dikasih jeruk nipis kan enak ya. Seger. Ya, itu tidak terdefinisikan. Jadi makanya kalau suka atau menyenangi, mencintai seseorang, jangan kasih dia 100%. Tahan. Kendalikan diri. Kita tuh tidak bisa menguasai dia 100% gitu. Teman juga gitu. Ketika sekolah pun atau kuliah, ujian nggak mungkin kita akan terus-menerus dapat 4 meskipun ada, tapi kan kita tidak sama dengan teman kita yang mungkin yang punya nilai A terus. Nah, ya sudah, santai aja. Santai. Kalau semua dilakukan dengan santai, rileks, ya kita bisa switch ke kondisi yang lain gitu. Mumpung masih muda itu harus banyak latihan. Karena nanti kalau sudah itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, nah itu yang tidak bagus. Semakin nambah usia, maka kebiasaannya akan bertumpuk-tumpuk terus. Kebiasaan akan bertambah terus. Kebiasaan itu akhirnya akan mengeluarkan atau apa ya istilahnya itu mengakibatkan penyakit yang di usia-usia 40 ke atas itu sudah mulai ada, misalnya hipertensi, kencing manis. Dan itu yang diobati tidak hanya hipertensi kencing manisnya, tapi juga psikologinya. Psikologi. Jadi kalau udah dibilangin harus minum obat seumur hidup, itu seperti sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, makanya mumpung masih muda, latih itu bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai 100%. Santai aja, nanti ada kok rezeki. Betul. Terus banyak itu juga Bu Tri ya, banyak kegiatan-kegiatan kan, kegiatan-kegiatan mendukung kayak olahraga, mau masak-masak, Sukanya atau apa? ya gitu tuh banyak. Jadi kayaknya kalau sekarang tuh untuk mencari kegiatan tuh nggak bingung lagi gitu. Terus kajian-kajian Islami kayak pengajian kan banyak dari ustadz-ustadz yang terkenal dan ustadz yang sangat-sangat ini ya merespon yang muda-muda tuh kan banyak sekali, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Terus nanti tadi bicara yang masalah bagaimana yang kalau ada yang mau konsultasi dan lain-lain. Nah itu kebetulan alhamdulillah kita tuh sangat bersyukur ya di Philcom. Ruangan kita konseling tuh loh bagus banget gitu loh. Dan nyaman gitu, ada AC, ada ini, dan itu tuh harus kita syukuri bener-bener loh. Jadi maksudnya itu juga mendukung salah satu fasilitas pendukung gitu loh. Karena di sana kita bisa curhat yang lebih pribadi kan ya, karena kan tertutup ya, nggak semua bisa. Nah mungkin kalau di tempat lain kan cuman punya pojokan atau baru mau bangun dan lain-lain. Nah itu Philcom sudah terpikirkan sejak dulu itu gitu loh. Dulu kan awal-awal tuh masih di pojokan waktu sekian tahun yang lalu gitu, waktu zaman-zaman dulu. Nah sekarang tuh udah luar biasa gitu loh. Maksudnya Philcom itu memperhatikan jangka panjang, ternyata sangat care terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa. Terus yang kedua, ternyata setelah saya mendampingi itu, yang saya amati itu mereka curhat itu, mereka mau konsultasi itu karena mungkin ada permasalahan dengan orang tua. Banyak seperti itu. Jadi kadang orang tua yang kena pinjaman online yang berpengaruh kepada
keuangan. Nah itu juga banyak, ada beberapa yang masuk waktu itu. Terus mereka akhirnya kan keuangannya menipis ya. Nah itu mungkin bisa jadi mengurangi makan. Mengurangi makan dan lain itu kan juga membuat stres ya, membuat jadi pas mereka datang tuh lemes dan lain-lain gitu. Akhirnya sebelum mereka curhat dan ini cerita kita kasih gitu, kita kasih makan, mereka bisa oh alah ternyata lapar gitu ya. Lapar juga bisa berpengaruh terhadap sebelum mereka sebenarnya ada permasalahan yang muncul, cuman itu bisa jadi kan sudah sangat apa ya, pencetus Ya, ini ya Bu, pencetus trigger. awal gitu ya. Ya sudah gitu. Ternyata setelah kita kasih makan, kita Baru- kasih makan bareng kayak gitu. Kok kita kasih makan kayaknya kan kesannya apa ya? Itu mereka curhatnya enak gitu. Kadang sampai ada yang Tidur. tertidur kayak gitu. Jadi kita nunggu sampai setengah jam nggak bangun-bangun, enak mungkin ya gitu ya di ruangan Wilcom gitu. Dan Aman gitu. Ya Allah, jadi ya sudah kayak gitu loh. Jadi ibu-ibu ini kebetulan memang terbiasa dengan gitu ya Bu ya. Jadi ya santai saja gitu. Nah, nanti kalau yang ibu-ibu dosen kan karena mereka harus mengajar dan lain-lain juga butuh waktunya terbatas. Nah, itu nanti kita yang pendampingannya seperti itu gitu. Mungkin itu. Oke, mungkin tadi yang dari Bu Tri ya, kalau yang kita nih sebagai teman mau mengambil mungkin peran konselor atau mungkin sekedar menemani ya Bu ya, kita bisa ngasih saran yang benar banget, gak boleh langsung reaktif ya Bu, Ya, harus sabar dulu, Mendengarkan. harus bisa dengerin dengan baik. Ya. dengarkan dengan baik. Terus juga bener sih kata Putri, gak semua hal itu harus didapat 100% ya Bu ya, apalagi cinta aja nggak boleh tuh, Gak boleh, ke manusia 100%, gak boleh ke Nggak Tuhan. boleh. sama ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar banget. Betul. Jadi itu harus dinotet ya sama-sama teman-teman mahasiswa Ya, mahasiswa Filkom. sekalian ya. Dan bener banget tadi kata gue di ruangan UKLTKSP nyaman banget, betul Bu. Banget. Ini berjam-jam dari pagi Ber sampai AC. sore tuh nyaman gitu Bu. Benar, Iya. dingin. Iya. Enak banget. Nah aku juga kepo nih, mungkin dari Bu Tri dan juga Bu Edi ada gak sih pengalaman-pengalaman yang seru atau pengalaman apapun nih selama menjadi konselor di Sahabat Kampus? Kalau kita karena terbiasa itu ya, maksudnya mendengarkan anak-anak curhat dan lain-lain itu sepertinya ya persoalan yang mereka ungkapkan kan seputar itu saja gitu ya. Jadi kayaknya kalau untuk kebetulan memang kita belum pernah menangani yang persoalan yang agak berat gitu sampai ke psikolog. Waktu itu ada sebenarnya ya Bu, yang sampai ke diopnama ada, tapi kita terbatas waktu itu ya. Artinya tidak bisa langsung turun menangani langsung gitu. Jadi hanya pendampingan waktu itu gitu. Hanya setelah selesai terapinya baru ke kami gitu. Mereka cerita baru itu. Jadi untuk langsung terjun langsung itu ada batasan gitu. Jadi kita memang hanya pendampingan pada saat curhat di ULTKSP saja gitu. Untuk ke rumah sakit jiwa dan lain-lain itu ada tim khusus ya Bu. Tim khusus. Tim khusus yang karena kan mereka kadang-kadang juga Bu namanya Tidak bisa, bereaksinya berlebihan gitu. berlebihan gitu. Tapi sementara sejauh ini sih nggak ada yang yang menyusahkan dan lain-lain, tidak. Insya Allah kita happy saja gitu membantu mahasiswa. Ternyata seru-seru banget ya pengalamannya gini. Mungkin karena sering mendengarkan dan menjadi ibu lah buat. Gak kerasa ya ngobrolnya tuh kayak ngobrol sama dua ibu gitu. Iya, Nyaman banget nyaman gitu. banget nih. Dua ibu-ibu muda apa dua ibu-ibu? Ibu-ibu muda. Selalu terlihat muda. Jiwa muda. Jiwa muda. padahal anaknya udah besar. Padahal anaknya sudah besar, udah susah kalian loh. Kalian kan berapa? Kalian tahun berapa? 2004. 2005. Ya iya, seusia ya Bu ya. Anakku 2000-an. 9 bulan dan 2001. Masih ada Bu slot jadi anak. Ini kan curhat terus nanti. Oh iya. Nyaman kan curhat ya. Aku mikirnya kemana gitu tadi. Kita tahu ada laki-laki. Oh, anaknya Laki-laki. Putri laki-laki 2, saya laki-laki 3. Ayo mau pilih yang mana? Agak out of the box dikit. Oke. Lanjut. Nanti nggak melebar. ya, kalau misalkan untuk menghubungi ibu-ibu dari Dharma Wanita, kalau Ada misal hotline. Ada hotline-nya. Itu nanti ada nomor yang dicantumkan di sini. Terus tapi lebih baiknya langsung ke ULTKSP karena nanti mereka yang menghubungi kita gitu. Itu lebih bagusnya seperti itu gitu. Jadi
kalau lewat kita kan kadang-kadang ibu-ibu nih HP-nya di mana, orangnya di mana gitu kan. Betul. Nah, jadi agak-agak susah gitu loh. Kadang-kadang memang pengennya kita tuh merespon langsung gitu loh. Iya. Makanya kita dari Sahabat Kampus tuh ada sebenarnya hotline khusus gitu ya Bu. Iya. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun ini kok nggak ada yang menghubungin ya. Saya pikir gitu. Akhirnya saya gantilah kontak Kayak pribadi vakum. gitu, kayak vakum gitu. Karena ya gitu tadi, HP di mana, kita di mana Iya, gitulah. Jadi betul, akhirnya kalau saya bisa saran usul langsung ke LTKSP yang selalu standby, nanti biar mereka yang menghubungi. Nanti request aja gitu kali ya, maunya Iya. sama ibu-ibu sahabat kampus gitu. Iya, Nggak Ibu apa-apa. Ibu Edi, Ibu Tri gitu nggak apa-apa, ini khusus ya nanti ya. Ya mungkin buat sahabat buat teman-teman Filkom ya yang mau curhat-curhat sama ibu-ibu sahabat kampus Kita bisa banyak loh timnya ya. bener banget. Jadi bisa langsung Soalnya aja takut ini nerima banyak request aja. takut gak ini ya. Takut nggak nanganin gitu ya. Mungkin nanti langsung bisa ke Filkom Apps dan Iya. ke ULTKSP ya buat nanti bisa request di sana, Curhat, curhat-curhat cerita. juga. Dan gak melulu tentang masalah yang serius ya Bu ya. Nggak. Ya, jadi bisa untuk kayak masalah-masalah ringan atau cuman ingin homesick pengen Nah, didengar. betul. Bisa. Itu lebih bagus lagi kita sambil cemal-cemil ya Bu ya. Iya. Jadi bisa nih kita bawa makanan gitu ya dari kantin ya Bu Aku ya. daftar deh abis ini. Rujakan bareng gitu kan boleh. Iya. Gimana teman-teman abis ini makan bareng bisa ini? Aku daftar kayaknya. Kita daftar ya. Iya. Tadi kan udah nih di spill gimana cara menghubunginya. Mungkin mau nanya juga nih Bu, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa Wilkom gitu sebagai ibu-ibu sahabat kampus? Kan sering ya mendengarkan cerita masalah, kan itu kayaknya udah tahu ya. Sebenarnya masalahnya pasti ini aja gitu. Seputar itu saja Seputar gitu. itu aja. Ada nggak sih Bu pesan-pesan khusus nih buat teman-teman Wilkom? Ya, kalau saya gini, kalian kan tidak sendiri ya. Artinya banyak teman, terus banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi nggak harus kami dari sahabat kampus sebenarnya sama ULTKSP. Mungkin dosen pun enak ya Putri ya diajak ngobrol. Insya Allah kalau memang misalnya pas waktunya pas gitu. Mau tak? Oh ya mungkin juga ya. Tapi kayaknya kalau untuk dosen-dosen tertentu yang nggak takut gitu tuh ada Bu. Maksudnya apa? tapi mungkin kalau dosen yang senior yang agak-agak pendiam gitu-gitu takut ya mahasiswa. Tapi kalau kayak siapa Putri? Jangan dong. Kalau curcol jangan sebut nama. Jadi gitu. Jadi maksudnya gini, ya itu tadi kalian tidak sendiri gitu ya. Insya Allah banyak teman-teman, banyak kami juga dari sahabat kampus insya Allah siap mendampingi. Terus kegiatan itu juga nggak hanya di perkuliahan saja gitu yang duduk mendengarkan dosen. Terus di Malang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pendamping yang bisa kita explore lebih banyak ya untuk karena kan kalian tuh kan kebanyakan energi menurut saya ya. Jadi kayak harus dibuang, bisa olahraga, bisa mau ngunjungin kemana-mana gitu kan banyak ya, mau ke pantai, mau ke ini. Ingat zaman kuliah ya Bu Tri ya, itu kan aduh kayaknya seru banget ya. Terus jangan disia-siakan gitu loh. Kalian 4 tahun tuh nggak kerasa loh ya, 4 tahun tuh nggak kerasa. Jadi harus bener-bener dimanfaatkan. Jadi jangan sampai aduh permasalahan kecil aja sudah ini gitu, jangan sampai gitu. Ada manfaatkan banyak sekali kenangan-kenangan yang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Saya pikir itu. Jadi alihkan untuk kegiatan-kegiatan positif, entah keagamaan gitu ya. Terus sosial, banyak juga kan ke panti asuhan atau ke anak yatim, ke hobi gitu, mau masak boleh gitu kan, banyak Bu ya gitu. Insya Allah seperti itu. Mungkin Bu Tri nanti yang menambahkan. Ya, kalau dari saya memang saya bilang anak-anak ya, usia segitu itu usia yang mencari untuk mendapatkan jati dirinya. Gitu. Jadi mereka itu ini loh aku bisa seperti ini, berprestasi. Entah prestasinya apa. Jadi jangan mengecilkan prestasi yang sudah kita dapat. Gitu. Kadang hanya memang tidak setiap orang, tidak setiap guru, tidak setiap dosen itu memahami mahasiswa. Iya, ya. Tapi kita harus bangga tunjukkan bahwa ini loh kerjaanku sendiri. Gitu misalnya ketika bikin tugas ya, contoh bikin tugas kan sekarang itu
mau download itu lah gampang ya. Bikin tulisan-tulisan mau copy Comot paste sini, comot sini ya, mudah. gampang ya. Jujur saya dulu enggak begitu. Enggak bisa begitu. Jadi apa yang saya keluarkan itu murni dari kata-kata kami. Nah, biasanya kan kalau jurnal-jurnal tuh ada aturan mainnya, ini harus begini, ini harus ya gitu. Tidak boleh pakai kata-kata ini kalau di jurnal, kalau di skripsi enggak boleh. Tapi kalau artikel-artikel bebas boleh. Mungkin sukanya nulis, kirim aja ke, kalau sekarang nggak usah dikirim ke tabloid, kirim aja di web yang di web atau jadi buku harian yang Diary. diary begitu. Itu Masih ada tak Putri sekarang ya, diary? Diary-nya ditulis di situ. Oh iya, kayaknya zaman dulu kan zaman dulu banget kan, diary terus nulis puisi gitu. Iya, di IG. Seru kayaknya. Begitu. Jadi itu bisa kita kumpulin, terus suatu saat bisa kita penerbit minta tolong ini. Gitu. Contohnya saya punya, kalau dulu kan saya kan saya suka nulis ya dulu, nunggu lomba-lomba begitu, nunggu akhir tahun, awal tahun kan mesti ada lomba di kampus ya. Nah kalau sekarang nulis di situ, nulis aja, sedikit, mau ditaruh di IG atau apa-apa itu terserah. Nanti dikumpulin, sudah itu taruh di penerbit. Itu temanku gitu. Jadi dia dokter spesialis penyakit dalam, namanya Dokter Wita. Dia dosen di UNER. Itu suka nulis begitu tentang fisiologi. Terus banyak teman-teman di grup itu, kami satu WA grup itu gini, udah ke penerbit, dikumpulin jadi satu ke penerbit. Namanya buku Imunologi Cinta. Jadi cara dia menyampaikan cinta, entah itu anaknya cerita apa. Jadi itu kumpulan cerita cinta tentang imunologi cinta, dikumpulin jadi satu, akhirnya dijual dan menghasilkan. Ya pasti. Dan saya jual itu, Masya Allah, banyak yang suka akhirnya begitu. Nah itu jangan disepelekan. Mungkin bagi orang lain, hanya nulis, masa nulis di IG, nggak apa-apa. Sekarang punya satu tulisan, 2 bulan lagi 2, akhirnya 5 tahun jadi ini banyak bisa. Jadi jangan menyepelekan potensi kita, meskipun itu buat orang lain kecil, tapi itu buat kita besar. Jangan kira orang sekarang misalnya sekarang nggak laku, siapa tahu ketika lulus jadi laku, dibukukan. Nah makanya jangan mudah menyepelekan orang, disepelekan biarin aja, cuek aja. Emang orang kita nggak bisa mengendalikan, apapun akan dikatakan. Tapi semangat kita tetap begitu. Ya, itu aja. Ya, jadi pesan-pesannya luar biasa ya. Ini relate banget sih buat aku. Aku juga belajar banyak nih. Bener kata Ibu Tri ya, kita nggak boleh ini ya Bu ya, nggak merasakan apapun usaha kita tuh harus tetap diapresiasi ya. Jangan selalu compare dengan pencapaian orang lain. Iya, kita nggak bukan dia gitu. Betul. Kita dia ya Bu ya. Bisa disamakan juga. Dan mungkin aku mau metik satu hal nih dari Putri tadi, dimana kayak kita tuh harusnya bisa menjadikan sesuatu di dalam diri kita tuh kayak karya gitu loh. Kayak tadi menulis. Karena sebenarnya mungkin sederhana ya. Mungkin sederhana, dan mungkin untuk sebagian orang menulis itu kayak curhatan aja sebenarnya. Mengeluarkan keluh kesah dari tapi membantu loh, sedikit membantu ya. Keluar ya Bu ya lewat tulisan dan banget, dan itu bisa jadi suatu karya loh. Terus kan mungkin kalau dulu tuh kita terbiasa ya Putri ya, mungkin karena nggak ada teman ya, terbiasa kita tuh ada diary gitu ya, di kita kan dikumpulkan, aduh kok kayaknya lucu-lucu gitu dengan kata-kata yang zamannya dulu gitu ya, terkenal zamannya dulu. Terus nah sekarang mungkin anak-anak tuh kan kurang itu ya, karena ya sudah banyak gadget dan lain-lain gitu. Jadi ya itu tadi butuh, sebenarnya benar tadi katanya Putri, butuh tuh kayak gitu loh, untuk penyaluran itu, untuk curhat awal ya. Betul. Ya, seru banget nih cerita-ceritanya ya. Tadi juga ada note ya dari Bu Edi, benar juga nggak boleh selalu ngerasa sendiri ya Bu ya. Kita ada temen, ada ibu bapak, terus juga ada UKLTKSP, sahabat kampus gitu. Jadi Bapak ibu dosen gitu ya. Ibu dosen. Jadi jangan ngerasa di dunia perantauan ini gitu ya sendiri gitu, stres sendiri gitu ya. Di kosan mengurung diri gitu. Introvert gitu kan ya. Iya. nggak dapat teman jadinya. Kadang-kadang kan gini ya Bu ya,
persoalan itu bukan kita aja yang punya, semua punya. Jadi bagaimana cara mengatasi dan sedikit menyembunyikan gitu kan. Kita kadang-kadang kan iya Bu ya, butuh juga gitu. Butuh juga untuk menyembunyikan, tapi bukan berarti itu selesai, enggak. Tapi nanti diselesaikan gitu, dibantu, tapi enggak langsung spontan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya kan, enggak gitu. Tadi kayaknya aku juga setuju sama Bu Edi, di mana kayak kita tuh harus explore banyak hal. Iya, benar. Juga karena Malang kita luar cuma biasa ya. Iya, Daripada diem di kos overthinking, mending diri kan ya, kita keluar. si gura-gura banyak makanan. Banyak. Makanan Wisata kuliner luar biasa gitu ya. Iya, emang kita Atau kita masak bareng-barengnya kapan-kapan. boleh banget kita jadwalkan ini harus. Jadi habis masak-masak ngobrol ya Bu ya. Iya, bisa tuh nanti ya yang Edu Health-nya tuh kapan-kapan masak bareng sama makan-makan. Ya sederhana aja gitu ya Putri ya. Putri itu pintar masak loh. Buat snack-snack yang no karbo. Nah, beliau lagi sekarang tuh hebat gitu. Biasa kalau ayo rujaan. Nah, kita tuh biasa loh. Makanya enggak ada. Jadi saya tuh suka gitu loh. Teman itu. Ayo rojakan gitu. Walaupun sederhana gitu ya, diulek-ulek sendiri sambelnya gitu. Tuh makan-makan bareng, siapa yang mau bawa ini gitu. Tuh kan sederhana tapi kayaknya Berkesan banget. itu sama loh sama itunya kita Bu. Jadi kayak kita ngadu kegiatan-kegiatan kita yang sederhana-sederhana tapi nanti impactnya juga Luar biasa. gitu ya. Salah satunya tadi rujakan itu. Nah ya dicatat ada Catat program ada. rujakan ya. Jadi harus stay tune ya guys semuanya. Oke nih, gak kerasa Jeng, kita jadi lebih tahu tentang DWP, tentang Bener sahabat banget. kampus. Terus juga gimana sih ya Bu ya? Kegiatan-kegiatannya juga. Iya, kegiatannya Bener apa banget. aja. Terus gimana kita sebagai teman kalau mau mendampingi teman kita yang lagi stres, cara kontrol emosi gitu. Ya. Banyak yang dipelajari juga hari ini. Dan di sini aku juga banyak mendapat insightful banget lah di sini. Sangat menarik ya. Mungkin buat teman-teman yang menantikan lagi bisa banget dihubungi ke Weltek ASP langsung iya, gitu. medsosnya kita juga. Oke, ini nggak kerasa nih udah berapa lama nih Jeng? Iya, udah lama. Udah lama banget nih kita ngobrol soal kayaknya ibu-ibunya juga haus nih. Kita Iya, tanya. puasa ya. Iya. Kan ibunya yang banyak ngomongnya, kita cuma dengerin nih. Oke, mungkin kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Sama-sama. ini dan Putri. Iya. Telah menyempatkan waktunya ya untuk sharing. Ditunggu lagi ya nanti undangannya. Insya Allah nanti dengan program-program yang katanya ULTK ASP sih, insya Allah nanti ke depannya kita akan bergerak bareng. Yes. Ya. Jadi ditunggu episode 2 nih ya. Oke. Ini kan podcastnya episode 1, berarti ditunggu episode 2-nya gitu. Kita Tapi jangan sampai 1 tahun yang akan datang lagi ya gitu. Nanti berganti lagi nih personilnya gitu ya. Kelamaan gitu. Tapi insya Allah habis lebaran kayaknya mau action tuh gitu Bu Regian dengan Edu Health-nya itu. Bismillah. Nanti kita dampingin. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya, baik Sama-sama. Bu Edi dan Bu Tri. Mungkin buat teman-teman sekalian jangan lupa follow ya Instagram juga YouTube-nya UKLTKSP buat lihat stay podcast tune kita. terus. Bener Iya. banget. Karena Nanti kita bakal bisa update ketemu terus ya. lagi. Siapa Bener. tahu nanti apakah dari sahabat kampus ada Ibu Edi lagi, Ibu Tri lagi, Iya, kita nggak ada bener yang tahu banget. ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan pokoknya jangan lupa buat stay tune terus di podcast Ruang Cerita. Oke, see you. Terima kasih.